Sepanjang hari ini saya dan Pastor Rani khotbah tentang keluarga, ya. Ini kita mau fight, bukan, ya. Tapi kita dedikasikan sepanjang hari ini bicara tentang pernikahan. Kita tandem dari tadi pagi, mulainya dengan pernikahan seperti dua orang yang mendayung, terus ada pernikahan itu seperti pemain bulu tangkis ganda campuran. Tadi kalau Anda belum lihat ada Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma, ya, enggak bercanda, ya. Terus pernikahan itu seperti orang main foot volley, gabungan antara sepak bola dan voli pantai. Dan kita tutup dengan pernikahan itu adalah sparring partner, bukan versus. Ya, kenapa kita khotbahkan tentang pernikahan? Karena lahir dari sebuah kerinduan untuk melihat pernikahan kita semua itu diberkati. Ya, karena pernikahan yang diberkati tentunya anak-anak kita yang akan mengalaminya. Ya, saya ingat beberapa waktu lalu anak saya Owen itu dorong-dorong saya, ayo Pak, dating sama mama, ya. Karena anak saya tahu kita berdua, kita kenal kita berdua. Anak nomor 2 itu paling suka masuk di kamar kita, ya, paling suka yang bareng-bareng di itu segala macam. Jadi dia dorong-dorong, saya tanya, kenapa kamu? Iya, Papa, jangan lupa Pak, saya dibisikin, Papa jangan lupa belikan ini buat mama. Waduh, seolah-olah saya yang diajari. Tapi tahu nggak, pernikahan yang bahagia itu warisan yang terbaik buat anak-anak kita. Jangan bilang sayang anak dikasih mainan. Bukan, sayang anak itu kalau Anda punya pernikahan itu bahagia. Tentunya pasti anak-anak kita yang berdampak. Jangan bilang, anak kita masih kecil tahu apa. Jangan loh, saya masih ingat waktu kita pernah awal menikah terjadi gesekan di hidup kita, tajam sekali. Anak saya Kathleen itu masih kecil, belum bisa ngomong lancar. Hari itu tiba-tiba dia kayak jadi PBB-nya. Dia pegang papanya, pegang mamanya, nggak bisa ngomong, masih baby, bukan baby ya, maksudnya sudah agak dewasaan, 3 tahun. Dia tuh kayak ngomong, Pa, stop, Ma, stop, jangan diteruskan, Pa, stop, Ma, stop. Anak kecil pun bisa merasakan, pertengkaran itu enggak ada yang orang bilang pertengkaran itu happy itu enggak ada. Pertengkaran itu selalu akan berdampak, dampaknya pasti pada pasangan suami istri, ke anak-anaknya, bahkan termasuk juga maaf kalau punya hewan peliharaan pun kena dampaknya. Ya, karena pertengkaran itu tidak membawa damai. Saya jadi ingat seorang bapak-bapak yang cukup dikenal sangat keras di keluarganya. Kalau dia pulang, ya dia naik motor itu Vespa, tahulah suara Vespa ya, gitu ya Vespa ya. Jadi ketika bapak itu pulang dari jauh di ujung kampung itu, istrinya cemas ketika suaminya pulang. Anak-anaknya takut papanya pulang ini nggak damai. Awalnya mereka suka cita, begitu papanya datang langsung diem semua. Dan yang lebih konyol lagi adalah si Blacky, kakinya 4, ekornya langsung ke bawah, dengar suara Vespa itu. Ternyata kemarahan itu tidak membawa damai, saudara. Nah, makanya kita mau khotbahkan itu di malam ini supaya kita semua bisa diubah. Bahwa pernikahan itu bukanlah versus, tapi sparring partner. Oke, Bapak Ibu Saudara ya, duluan. Oke, saya duluan, ya. Kejadian pasal 1 ayat 26 ayat 28. 1 ayat 26 sampai 28 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ingat ya, kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Tidak ada rancangan Tuhan untuk menciptakan manusia itu di luar dari rencana Tuhan, nggak ada. Semuanya dalam serupa dengan gambar Tuhan. Kalau Tuhan kita penuh kasih, penuh pengampunan, kita anak-anaknya juga harus penuh kasih dan penuh pengampunan. Kalau Tuhan itu tujuannya untuk memberikan nyawanya yang terbaik supaya kita diselamatkan, harusnya antar kita membangun hubungan. Kita juga tidak boleh self-center, tidak boleh egois, tidak boleh lihat diri kita sendiri. Tapi bagaimana keberadaanku bisa berdampak sesuatu buat pasanganku. Karena kita anak-anak Tuhan, yang setuju katakan amin. Perhatikan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Setelah Tuhan menciptakan manusia, dari menciptakan benda penerang, cakrawala, macam-macam, sampai akhirnya pada manusia, lihat, saya pikir Tuhan itu berhenti. Ternyata enggak, Tuhan masih mengerjakan pekerjaannya. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Dikatakan begini, Allah memberkati mereka,
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah. Lihat, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan melepaskan berkat. Jangan dibalik ya, beranak cucu itu tidak boleh terjadi sebelum ada blessing dari Tuhan. Sebelum ada berkat dari Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran. Ya, belum diberkati sudah unboxing. Ya, nggak ngerti ya, sudah lupakan. Belum diberkati sudah pacarannya sudah mulai aneh-aneh. Itu nggak boleh. Ya, pacar pertama saya Pastor Lani. Thank God, terima kasih Tuhan. Kita nggak coba-coba. Pertama kali pacaran itu pacaran kita itu 11 bulan sampai ke pernikahan. Jadi kita kalau tanya, loh Pak, apakah sudah mengenal lebih lagi? Ya, waktu itu kurang. Tapi bertambah usia pernikahan, kita anggap diri kita ini pacaran terus. Makanya meskipun usia sudah setengah abad, tapi tetap kelihatan muda. Kecuali rambutnya saya saja. Ya, Pastor Lani tambah cantik. Ya. Jadi sari saya diambil sama Pastor Lani, enggak ya, bercanda ya. Ada terlalu cool soalnya. Ini dibalas ini habis ini. Tapi berkat itu harus didapatkan dulu. Baru beranak cucu. Anda lihat ya, Tuhan itu mendesain penciptaan tiba-tiba berikutnya adalah memberkati pernikahan. Sepenting itukah pernikahan? Yes. Tuhan itu rindu lihat pernikahan kita itu mengalami berkat. Bahkan janjinya dikatakan gini, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Tuhan mau kita mengalami yang terbaik. Orang menikah itu berkatnya bukan cuma satu-satu. Tapi to become one, dua menjadi satu, menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Makanya gak heran ada istilah gini, di balik keberhasilan seorang pria, ada apa? Ada istri yang bijaksana. Kalau saya semakin dibawa Tuhan lebih lagi, kalau orang tanya, kok bisa kamu lebih lagi? Alasan saya, yang pertama pasti karena Tuhan. Yang kedua, saya akan berkata, saya punya istri yang bijaksana. Karena berkat saya bukan cuma berkatnya Samuel. Seandainya Samuel ini sendirian, tidak mungkin jadi kayak begini. Hidup saya akan aman-aman saja. Saya orang accounting, semua itu ada hitungannya. Tapi sejak menikah dengan Pastor Lani, saya belajar juga tentang iman. Tentang apa artinya, pokoknya percaya saja. Percaya itu nggak masuk dalam hitungan saya. Tapi sometimes saya belajar melangkah. Saya ingat waktu kita memutuskan untuk menikah ya. Suatu hari dapat surat cinta dari Pastor Lani. Surat cintanya gini, sudah tidur aja, Bu, pusing. Bayangin, saya ketemu jemaat, dia menikah tanggal 20 Oktober 2003. 20 Oktober, dia cerita, Sam, menikah ini murah Sam. Dia anak pengusaha beras saudara. Dia bilang, Sam, menikah tuh ini murah Sam. Aku pakai ini, dia sebutkan semua, restorannya segala macam. Menikahnya dia tanggal 25 Oktober 2003. Ya, ketika dia ngomong itu, dalam hati saya, aku kapan ya menikah sama Lani ini, kapan? Gak punya uang saya, jujur. Ya, hari itu melangkah jadi full time, itu betul-betul sudah melepaskan hak semua. Karena sebelumnya saya kerja di perusahaan, melepaskan hak menjadi full time, gak bisa nawar gaji. Nah mungkin kalau saya tidak cocok di sini, saya pergi ke tempat yang lain, saya ingin ngelamar di tempat lain, nggak mungkin, apa kata dunia kan gitu. Jadi saya ingat, Pastor Lani itu kasih tulisan, jangan pusing, saya ingat kata-katanya, nggak pusing ya, I love you. Udah, kata-kata itu, dalam hati saya, ini apa bisa berbayar makanan ya, kata-kata ini ya. Tapi tahu nggak, saya menikah, Pastor Lani menikah, kami berdua menikah, itu amazing. Pastor Lani ini suka laut, semua serba ocean, semua serba laut. Kita menikahnya di Grand Ocean, kalau diceritakan panjang, pasti khotbahnya nggak selesai. Souvenir kita ocean, pokoknya everything itu dengan pertolongan Tuhan. Kita tuh ngelihat waktu pesta, ada EO-nya bilang, Pak ini kurang meja Pak, yang datang lebih banyak lagi. Saya tuh kayak, kan kita kan anak raja ya. Waktu itu, Pak gimana nih? Saya bilang, buka saja. Wah, dalam hati saya ini, percaya nggak malam pertama kita ngapain? Ngitung uang, karena besok harus bayar. Itu restoran, tiba-tiba manajernya bilang gini, Pak, bos saya kenal Pak Samuel dan Bulani. Jadi Pak Samuel Bulani nggak perlu lunasin dulu, bayarnya nanti terserah mau minggu depan, mau bulan depan, mau tahun depan, terserah. Dalam hati saya, dia kenal saya nggak kenal dia. Tapi itu terjadi. Tapi kita dikasih kepercayaan, kita nggak boleh
Tidak boleh sembarangan dengan kepercayaan. Apa yang kita lakukan? Makanya malam pertama ngapain? Ngitung uang. Besok itu kita datang ke restoran Grand Ocean itu, kita bayar. Loh Pak, kok sudah ke sini? Iya, kita nggak seneng kalau punya utang. Kita bayar itu. Coba, itu kalau bukan Tuhan, kalau saya nggak pernah ketemu istri Pastor Lani, mungkin menikah itu bagi saya itu menikah yang gampang itu adalah bikin rawon, kuah banyak, balung banyak, tulang banyak, dagingnya sedikit. Atau pernikahan tamasya, habis menikah, pergi sendiri, menghemat. Tapi thank God, saya punya istri yang luar biasa, makanya jadi hari ini. Poin itu bagus Bapak Ibu Saudara ya, menaklukkan. Anda bisa bayangkan berarti, pernikahan itu idenya Tuhan, pernikahan itu penting bagi Tuhan. Dan kalau pernikahan itu ada Tuhan di dalamnya, kita ini suami istri bisa menaklukkan Bapak Ibu Saudara. Berarti tidak ada hal di muka bumi ini yang tidak bisa kita taklukkan ketika kita punya pernikahan yang berbahagia. Halo, katakan amin. 2 dijadikan 1. Bayangkan, kekuatan 2 orang jadikan 1. Berarti sangat-sangat powerful. Karena itu temukan Bapak Ibu Saudara ya. Anda harus sama-sama bilang gini, kalau Anda datang dengan pasangan Anda, jangan pasangan orang lain. Pegang tangannya dan bilang, kita harus jadi pasangan yang berbahagia. Ayo bicara Bapak Ibu Saudara ya. Katakan amin. Oke, kita mulai masuk ya Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tujuan menajamkan bukan saling menjatuhkan, tetapi untuk saling membangun satu sama lain. Dalam pernikahan pasti ada yang namanya gesekan, pertengkaran dalam rumah tangga. Namanya juga gak cocok. Ini pria, satu wanita. Pasti ada yang namanya gesekan. Ada yang namanya perselisihan, ada yang namanya pertengkaran. Tetapi bukan untuk saling menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Tapi saling menajamkan itu untuk satu dengan yang lain menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Katakan amin. Bedanya orang yang versus dengan sparring partner itu beda. Ya. Ini kita bukan mau tinju loh ya. Saya sudah janjian, saya tidak mau pakai yang ini, saya yang ini aja. Kalau pakai ini kayaknya merusak citra diri Bapak Ibu. Siapa yang di sini yang bertengkar rumah tangga sudah sekian tahun tapi suka berantem terus? Ya, nggak usah angkat tangan, kelihatan dari wajah pasti. Ya. Apa sedikit berantem. Ya. By the way, Bapak Ibu Saudara, kita ini pernikahan udah berapa tahun coba? Kalau 0 sampai 5 tahun itu masih wajar orang tuh sering bertengkar. Tapi kalau udah di atas 5 tahun masih sering bertengkar, berarti ada sesuatu yang salah itu Bapak Ibu Saudara. Anda harus ingat loh, kita ini tidak selama-lamanya akan hidup. Ada masa nanti kita akan pulang, entah siapa dulu, tinggal tunggu giliran. Kadang bisa istrinya, kadang bisa suaminya. Jangan sampai nanti ketika dalam pemakaman kita baru nangis-nangis. Di sebelah peti mati baru kita nangis-nangis. Udah percuma Bapak Ibu Saudara. Karena Anda sudah tidak bisa mengubah apa-apa. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu, lakukan sekarang. Pada waktu suami Anda atau istri Anda masih hidup. Bangunnya kapan? Sekarang Bapak Ibu Saudara. Karena pernikahan bahagia itu ada. Dan itu tidak mungkin instan terjadi begitu saja. Harus sama-sama dibangun ya. Karena itu Anda harus ingat. Suami istri itu bukan versus, tapi sparring partner. Bedanya kalau versus, setiap orang sama-sama bawa glove-nya. Ya. Nanti kalau saya jab 1 gitu, jangan, ini kalau jab 1, balasannya apa? Oh kalau tak kasih jab, kok enak. Kalau saya jab, masalahnya berkata, aku akan uppercut. Gitu ya. Or you can gitu ya. Siapa yang pernah main game itu? Berarti zaman kita sama ya, sesama tua ya. 1 jab, aku nak mau jab, aku akan hook. Lah itu versus. Ngomong 1 dibalas ngomong 3. Nanti ngomong 5 dibalas, kok dari tadi saya difotoin terus saya. Saya jadi gak pede pagi ini saudara. Anda fotoin terus soalnya ya. Itu kalau versus. Tapi kalau sparring partner, 1 pakai glove, satunya enggak. Jadi ketika 1 yang memukul, karena 1 itu belajar untuk menahan saja, menerima. Gak usah dibalas. Mengerti maksud saya? Nah dalam hidup ini, tadi betul kata firman Tuhan dikatakan, sudah jangan lama-lama pakai ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau rumah tangga itu, pasti ada yang namanya gesekan. Nah, tujuannya dari gesekan itu untuk apa? Ingat ya, dalam pernikahan itu tidak selalu ada masa yang namanya honeymoon. Pernah ngalami honeymoon enggak? Halo? Siapa yang pernah honeymoon? Oh Pak, saya nggak pernah honeymoon Pak, saya hanisan Pak. Ya, panas Pak. Tahu honeymoon? Honeymoon itu everything happy.
Pernah saya cerita tentang seorang yang pulang dari pernikahan, ditanya sama gembala kita, gimana pernikahannya? Aduh, Pak, nyesel saya. Loh kok nyesel? Waduh, salah pernikahan ini. Dia bilang, nyesel Pak. Loh kenapa nyesel? Nyesel kenapa nggak dari dulu menikah? Oh, honeymoon. Honeymoon itu everything happy. Gimana istrinya? Oh, pinter masak. Wih, oh ya masak apa? Bapak nggak tahu. Pagi itu saya dimasakkan soto. Wah, siang kare. Malam goreng. Jadi semua it's all about tentang noodle. Mie instan. Pagi soto mie, siang kare mie, malam goreng. Karena dibubui dengan honeymoon, semuanya itu indah. Jalan bareng, ada batu kecil, kesandung istrinya, gak apa-apa kakinya, aman ya. Oh, honeymoon. Nanti kalau sudah hanisan, masa gak lihat batu, padahal batunya kecil sekali loh. Masa gak lihat batunya? Lah itu hanisan. Nah tanpa disadari orang itu, ketika menikah, bayangan orang itu banyak perempuan-perempuan itu bayangannya adalah Cinderella, pokoknya yang putri-putri segala macam. Wah kalau naik mobil dibukain, ada kereta berkudanya, wah semua happy. Padahal setelah terjadi ketika menikah kaget. Makanya ya hati-hati dengan iklan. Ini banyak jomblo-jomblo saya merasakan di sini. Kalau ada orang tiba-tiba ngomong, kamu tahu nggak? Kamulah harta terindah dalam hidupku, satu-satunya. Yang perempuan itu jangan kelepek-kelepek dulu. Waduh terima kasih loh. Waduh kok kamu puji gitu kok luar biasa ya. Ternyata setelah menikah, si istri tanya, loh kamu gak punya harta? Loh kan sudah tak bilang dari dulu, kamulah hartaku satu-satunya yang terindah. Jadi dia gak punya harta yang lain, hartanya cuma dia gitu. Lah saudara, dalam honeymoon, everything happy. Tapi orang menikah itu gak cuma honeymoon. Ada yang namanya faktor pendewasaan. Disitulah mulai tajam-tajamnya benturan terjadi. Dulu yang satu, puji Tuhan, pasta gigi itu, perusahaan pasta gigi itu hebat loh. Dulu itu pasta gigi jadi pertengkaran. Yang istri ngambilnya dari bawah, yang laki meletetnya itu dari tengah, dari depan. Marah itu terjadi pertengkaran. Makanya perusahaan pasta gigi langsung hebat. Sekarang mau dipletet gimana pun kembali ke posisi semula. Jadi nggak ngefek gitu. Lah, itu proses pendewasaan. Nah, proses pendewasaan kalau kita nggak hati-hati akan menjadi pertengkaran. Dan pertengkaran kalau kita nggak mau dewasa terus mau menikah setahun, 2 tahun, mau sampai 60 tahun menikah, tetap tidak jaminan bahwa pernikahan itu bisa menjadi pernikahan yang bahagia. Nah, kita mau belajar itu. Kita mau jadi sparring partner, bukan versus. Silakan Pastor Lani. Nomor 1 Bapak Ibu Saudara, pernikahan adalah sparring partner bukan versus. Yang pertama, pasanganmu itu bukan musuhmu, Bapak Ibu Saudara. Pasanganmu bukan musuhmu. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Pasangan kita, Bapak Ibu Saudara, itu bukan musuh kita. Jadi Anda kalau mengalami konflik atau beda pendapat, itu tidak usah menang-menangan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang menang, siapa yang unggul, siapa yang benar, siapa yang salah, enggak. Pasangan Anda itu adalah sparring partner Anda. Ingat tadi Pastor Sam bilang, kita itu bukan pukul-pukulan. Dikasih, apa tuh namanya tadi? Atas, kasih yang uppercut. Nah itu, nah, itu maksudnya ya Bapak Saudara ya. Jadi bukan itu. Kita ini bukan versus, kita ini sparring partner Bapak Ibu Saudara. Sparring partner dalam kehidupan ini. Sparring partner dalam apa? Dalam membangun bahtera rumah tangga. Sparring partner dalam mendidik anak. Sparring partner dalam mencari penghasilan penghidupan. Sparring partner dalam apa? Dalam segala hal, bukan versus. Dan dalam kehidupan ini kan macam-macam. Ada yang namanya badai, ada yang namanya tantangan. Ada yang namanya konflik. Ingat besi menajamkan besi. Tapi ini bukan lawan kita. Jadi kalau pasangan Anda memberi masukan kepada Anda, itu Anda tuh jangan menutup diri. Karena yang memberi masukan ini adalah soulmate Anda, pasangan hidupmu. Dan kalau pasanganmu memberi masukan, itu untuk membangun dirimu, bukan menjatuhkan gitu ya.
Karena itu apa yang disampaikan juga harus bijaksana dan bagaimana menyampaikan juga harus bijaksana. Itu kami bahas tadi di ibadah yang ketiga. Makanya Anda harus lihat ya di YouTube ya, Bali Nusra Timor Leste supaya Anda tidak ketinggalan. Karena poin-poinnya itu macam-macam Bapak Ibu Saudara, dari ibadah 1 sampai ibadah yang terakhir ini. Buat yang single-single, ini relevan juga menjadi bekal buat Anda nanti kalau menikah ya. Di dunia sekarang ini selalu mempertontonkan pernikahan itu sebuah masalah. Pernikahan itu sesuatu yang tidak membahagiakan. Pernikahan itu hanya menambah daftar masalah yang akan terjadi di hidupmu. Punya anak apalagi. Sehingga ada banyak orang trauma mau menikah. Lihat pernikahan orang tuanya juga kayak gitu, trauma mau menikah. Ada pelakor lah, ada ini segala macam. Yang sudah mandiri malah memilih untuk tidak menikah. Bahkan sudah menikah tapi memilih untuk tidak mau punya anak. Oke, menikah mau, punya anak mau, tapi cuma satu saja. Karena punya anak bagi mereka adalah mempunyai masalah. Selalu yang ditunjukkan seperti itu, tapi tidak di dalam Tuhan. Pernikahan di dalam Tuhan itu bisa bahagia loh Bapak Ibu Saudara. Buktinya air bisa diubah menjadi anggur. Ingat perkawinan di Kana. Air itu kan udah tawar, udah hambar. Pernikahan apapun, mungkin pernikahanmu hambar, pernikahanmu tawar, pernikahanmu kering, pernikahanmu dingin. Tapi Tuhan itu bisa mengubahnya. Bahkan air yang diubah menjadi anggur, anggur yang ada itu paling enak dari semua anggur yang ada di perkawinan Kana itu. Luar biasa Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, konsep dan pemikiran pernikahan bahagia itu ada. Pernah enggak Anda merasakan begini? Saya kalau sama teman saya itu lebih nyaman. Kalau saya ngobrol sama teman saya lebih enak. Tapi kalau sama pasangan saya itu Pak, pingin marah terus Pak. Gak usah angkat tangan. Ingat dari wajah kelihatan. Duduknya sudah enggak hangat, enggak gandengan. Duduknya gini. Bila perlu, bahkan ada kata gini, najis gitu. Waduh, tahu enggak? Aneh ya, kalau dibilang enggak cinta, enggak mungkin enggak cinta. Tapi kenapa pernikahan menjadi seperti itu? Karena dia ngelihat lagi bukan sebagai soulmate-nya, ya, tapi sebagai musuhnya. Ya, saya kalau saya boleh kasih lagu buat Pastor Lani, saya nyanyi lagu ini. Enggak apa-apa nyanyi sedikit ya. Lagunya gini, pakai kunci G. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I will trade you for silver or gold. I will trade you for riches untold. You are my everything. Ini bukan musuh. Itu belahan jiwa kita. Satu disakiti, yang di sini juga merasa sakit. Kalau kita, makanya betul ayat itu luar biasa. Paulus itu tidak menikah tapi hikmahnya luar biasa. Suami dikatakan begini, hai suami, kasihlah istrimu seperti kepada Tuhan. Dikatakan gini, iya, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana, dikatakan gini, sebagaimana Kristus kepada jemaatnya, yang menyucikannya, memandikannya. Dan ayat itu berkata gini, tidak mungkin orang itu kalau bilang cinta, tapi dia nggak peduli. Kalau dia nggak bisa mencintai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mencintai pasangannya? Nah dalam hidup pernikahan kita, Anda harus coba lihat pasangan kita ini, sudah menikah mungkin 200 tahun ya, coba lihat. Jangan lihat kok banyak fosilnya ya, banyak ininya. Lihatlah sebagai, ini adalah orang yang terbaik yang Tuhan kasih dalam hidupku. Mulai dengan itu, ini bukan musuh, tapi ini adalah partner buat hidup kita. Katakan amin. Amin. Aminnya jangan lihat saya, aminnya kepada pasangan. Ya, kamu bukanlah musuh, tapi kamu adalah pasangan jiwaku. Dan aku mau menikmati bersamamu seumur hidupku. Yang percaya, yang mau kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua, kalau pernikahan itu sparring partner bukan versus, maka yang kedua pastikan diperlukan komunikasi. Sorry. Ini laptop saya kembali terus. Yang kedua, seorang sparring partner akan banyak memberikan diskusi dan perencanaan ke depan. Ya. Tentunya dalam pernikahan itu selalu ada yang namanya diskusi.
open discussion. Kalau orang versus, jangankan Pak, diskusi Pak baru ngomong apa aja Pak, waduh saya langsung. Tadi siang saya didatengin suami istri. Istrinya merasa bahwa Pak suami saya ini mau suami saya tuh lebih aktif Pak. Lebih lagi Pak sebagai seorang suami. Kan senang Pak kalau lihat suaminya lebih aktif. Terus saya bilang sama Bapak itu Pak, pasti dua hal kenapa Bapak nggak aktif. Yang pertama, pasti Bapak ketika ngomong sesuatu Bapak langsung disalahkan. Lah bener Pak, bener Pak. Ada yang ngalami sama? Angkat tangan. Bener Pak, saya ngomong apa langsung disalahkan Pak. Sejak itu Pak saya enggak berani ngomong Pak. Lah kan jadi salah. Saya pernah ketemu loh 2 orang suami istri katanya minta didoakan. Tapi begitu ketemu ternyata bukan minta didoakan, minta dikonseling. Sementara istrinya ngomong, Pak saya ini Pak di rumah Pak, suami saya ini enggak berfungsi Pak. Pipa bocor, saya yang pasang pipa Pak. Hebat. Ini super girl ya. Dan Bapak tahu nggak, atap rumah saya bocor, saya naik genteng Pak. Sementara suaminya diem. Saya bilang, betul Pak. Betul. Terus saya tanya, kenapa Bapak mengalami itu? Tapi dia bilang, saya setiap kali saya melakukan apa, selalu disalah-salahkan sama istri saya. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk saya tidak aktif. Lah hati-hati dengan komunikasi kita. Komunikasi benar, tujuannya benar, kalimatnya benar, tapi dengan intonasi yang salah akan terjadi hasil yang berbeda. Saya ulangi lagi, tujuannya benar, tapi kalau itu enggak in the right time, atau mungkin in the right mood, atau in the right ketika menyampaikannya, yang benar pun menjadi salah. Lah makanya dalam pernikahan itu butuh yang namanya discussion, diskusi. Mau kemana kita? Kalau anak-anak kita, kadang-kadang istri saya akan menyatakan, kok kita harus disiplin anak kita, kalau dia sampai terlalu banyak handphone, kita ngomong, jangan berantem, apalagi anak memisahkan, anak itu kan pintar ya, ke mama nggak boleh, ke papa, nanti papanya jangan jadi pahlawan, nggak boleh sama mama, mana mama, akhirnya dua-dua sama-sama dihukum, suaminya juga ikut dihukum, gitu ya. Nah, saudara, anak itu nggak boleh memisahkan orang tuanya. Saya akan open discussion sama Pastor Rane. Pastor Rane akan bilang, yang kamu harusnya nanti ketika aku terapkan begini, nanti kamu yang didik ya. Itu janjian, oke aku yang didik. Saya yang kartu trufnya, pokoknya nggak boleh megang handphone lama-lama, batasannya 1 jam. Mama sudah bilang begitu, kita lakukan. Lah itu namanya open discussion. Membangun pernikahannya itu sama-sama. Nggak boleh absen satu sama lain, enak. Dan kita punya ruang namanya hari Senin untuk kita open discussion. Di situ nggak boleh tersinggungan. Ya makanya sebelum ngomong-ngomong itu ibu-ibu kasih tips ya, ajak makan dulu. Kenyangkan bapaknya. Jangan diajak langsung begitu sampai mall langsung nggak lupa ada naga di dalam suaminya. Langsung ayo kita jalan. Wah tanya Pak bagus mana? Langsung jawabannya Pak jelek. Bagus mana? Nggak ada yang bagus. Kenapa? Naganya belum dikasih makan. Makan dulu, baru ngomong. Kita punya yang namanya open discussion ya. Kita akan cerita apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu perlu rubah, apa yang aku suka, aku ubah. Itu namanya open discussion. Sparring partner begitu. Nanti kalau kamu pukul harusnya pakai kanan gini, kiri. Nanti jangan lupa kamu tutup ya di sininya segala macam. Nah itu open discussion. Tujuannya adalah untuk melengkapi satu sama lain. Itu yang namanya sparring partner. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melakukan itu sangat indah, ya. Pasangan kita ini sama-sama tidak tahu, pasangan kita ini bukan Tuhan. Kita juga bukan Tuhan atas pasangan kita juga bukan Tuhan atas kita. Karena kita tidak tahu segala sesuatunya. Kalau kita tidak komunikasi, kita tidak akan mengerti. Oleh karena itu harus komunikasi, harus diskusi. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ya. Yang ketiga, sparring partner itu harus menjadi pasangan yang seimbang. Dalam latihan dengan sparring partner, pasti diperlukan pasangan yang seimbang untuk mengupgrade kemampuan yang ada. Jangan terlalu jomplang Bapak Ibu Saudara, what is jomplang itu ya? Jaraknya terlalu jauh. Yang satu di atas ini, yang satu di bawah ini. Kalau pernikahan jaraknya begini, jauh begini, tidak seimbang, itu akan sulit mencapai sebuah tujuan.
Sparring partner, kita menjadi sparring partner ya. Kami ini benar-benar sparring partner dalam segala hal. Enggak semua mungkin Bapak Ibu Saudara, kami ini suami istri dalam satu bidang. Dan juga sama-sama leader, sama-sama dominan, sama-sama tipenya itu, kalau saya itu merah-merah Bapak Ibu Saudara. Dominan sudah, kalau orang bilang tuh dominan sudah paling notok gitu ya. Sama, suami saya juga merah. Bagaimana kok bisa begitu ya? Kami benar-benar dilatih sama Tuhan untuk menjadi sparring partner, menjadi sparring partner yang seimbang. Seimbang dalam hal kerohanian Bapak Ibu Saudara. Suami istri jangan terlalu jomplang, jangan terlalu jauh. Yang istrinya rohani, suaminya enggak. Agak sulit untuk mencapai sebuah tujuan. Sebuah pernikahan yang seperti yang Tuhan mau. Karena enggak seimbang. Enggak seimbang, kekuatannya enggak seimbang. Yang satu kuat mukul, yang satu enggak. Akan timpang Bapak Ibu Saudara. Sparring partner itu kan tempat main latih sama-sama kan. Berlatih sama-sama. Kalau sparring partner tinjunya itu kan sama-sama. Jadi saling latihan sama-sama. Kalau kekuatannya seimbang kan bagus Bapak Ibu Saudara. Tidak akan ada yang jatuh satu dengan yang lain. Karena seimbang. Seimbanglah dalam hal kerohanian. Seimbanglah dalam takut akan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jangan ada salah satu yang timpang. Kalau takut akan Tuhan sungguh. Jangan satunya takut akan Tuhan, tapi yang satunya bilang, enggak apa-apalah, enggak usah perpuluhan. Enggak usahlah ini, enggak apa-apalah sekali-kali. Toh kita enggak sering kok, sekali-kalilah aja bolos gereja. Toh ini kan liburan. Yang satunya itu harus bilang, enggak, Tuhan loh enggak pernah bolos kasih kita nafas. Kok kita bolos sama Tuhan pergi ke gereja? Janganlah, harus seimbang Bapak Ibu Saudara. Kalau seimbang rohaninya, seimbang takut akan Tuhannya, itu pernikahan tuh jalannya gini sama-sama. Sampai di ujungnya juga sama. Bagus sekali Bapak Ibu Saudara. Seimbang dalam hal kerohanian. Saya itu waktu sebelum menikah saya tuh udah doa. Bapak Ibu Saudara. Pastor Sam ini adalah jawaban doa. Kenapa? Karena saya minta Tuhan pasangan hidup saya nanti karena dia pria, saya mau minimal kerohanian seperti saya, bahkan harus lebih lagi. Saya enggak mau nanti menikah, saya ini cinta Tuhan, saya mau cari Tuhan, saya masih harus tarik-tarik suami saya cinta Tuhan juga. Enggak lah, saya yang mau dibawa untuk malah lebih lagi. Kan karena saya perempuan, itu bahasanya itu memberikan dirinya untuk prianya, untuk suaminya. Kalau saya yang masih harus, ayo Bo lupa doa lo ya, ayo Bo lupa baca Alkitab lo, ayo Bo lupa CG lo kita, ayo masih ibadah minggu, aduh masih belum bangun tidur lah, masih jam segini belum berangkat, kita telat nanti segala macam. Harus saya yang terus mengingatkan, come on, hidup cuma sekali, saya mau hidup saya tambah lama tuh tambah meningkat gitu kan. Karena itu saya mau pasangan saya seimbang. Nah Bapak Ibu Saudara, kalaupun saya sudah menikah, sudah terlanjur, itu kan Pastor Lani sebelum menikah. Tidak ada hal terlambat di dalam muka bumi ini. Semuanya bisa dirubah sama Tuhan. Tidak ada kata yang terlambat. Kalau Anda dengar kebenaran firman Tuhan ini, ayo sama-sama membangun suami istri. Supaya seimbang. Seimbang dalam hal pengetahuan. Kan ada orang bilang gini, ngomong ini gak nyambung istrinya atau suaminya. Ngomong ini gak nyambung. Bapak Ibu Saudara, 1-2 kali gak apa-apa. Tapi kalau berulang kali gak nyambung terus, ketika ketemu orang yang lebih nyambung sama dia, bahaya. Ada orang bisa berselingkuh, itu karena dia berpikir bahwa pasangan ini gak nyambung diajak ngomong gitu ya. Harus seimbang dalam pengetahuan. Seimbang Bapak Ibu Saudara dalam kerohanian, dalam takut akan Tuhan, dalam pengetahuan yang Anda punya. Seimbang juga dalam pembawaan diri. Misalnya ini, suami Anda ini adalah seorang manajer misalnya, atau seorang GM, seorang kepala di dalam perusahaan, orang yang dihormati. Lalu Anda istrinya diajak makan sama-sama, entah diajak makan bersama dengan anak buahnya, atau bersama dengan partner kerjanya, atau bersama dengan bos-bosnya. Harus seimbang dalam pembawaan diri. Perempuan harus sadar bahwa suaminya ini adalah seorang GM, seorang manajer, harus bisa membawa diri. Nah kalau kita bisa seimbang di area itu, jangan yang satunya DM, lalu istrinya ini orangnya baperan. Apa-apa dikit diupload di media sosial, apa-apa dikit diupload di statusnya. Hari ini mendung semuanya. Lalu PP-nya gelap, gitu ya. Lalu Anda, Bu Bos lagi ngalami apa nih? Gitu kan? Kok PP-nya gelap semua?
Lalu lihat suaminya mukanya cemberut. Oh, pasti lagi tengkar nih sama Pak Bos gitu ya. Bapak Ibu Saudara harus bisa bawa diri. Karena kita ini juga cerminan Tuhan. Harus menjadi pasangan yang seimbang. Kalau kita bisa seimbang dalam hal mendidik anak. Yang satu kalau kita disiplin, kita sama-sama disiplin. Kalau yang satu sama-sama kita ulur gitu ya, kita sama-sama ulur. Jangan yang satu disiplin, yang satu ulur gitu ya. Yang satu ulur, yang satu disiplin. Tapi seimbang sama-sama. Maka hasilnya akan jadi luar biasa. Katakan amin. Kejadian 2 ayat 18 katakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam hubungan suami istri itu nggak ada yang lebih hebat. Tadi pagi kita jelaskan arti kata sepadan itu apa? Sederajat. Arti kata sepadan itu apa? Saling memberi satu sama lain, sepadan. Jadi nggak ada masa, oh aku lebih hebat atau kamu nggak hebat, atau aku yang kurang hebat, kamu yang lebih hebat, enggak. Kita tuh sepadan. Makanya dalam pernikahan perlu di-upgrade lah. Ada orang yang menonjolnya di sini, mungkin pasangannya ada di sini. Ya yang ini coba diturunkan. Bahwa pasangannya ini bisa di level, mungkin enggak seperti level Anda, tapi paling tidak dia sudah naik. Yang ininya juga diturunkan, ininya juga harus belajar untuk bisa mengejar diri. Bisa mengerti maksud saya. Ada orang tanya sama saya, Pak, kalau zaman dulu ya, dia bilang begini, bisa enggak kita dapat bolpen yang mereknya mahal untuk kita dapatkan secara cuma-cuma? Bisa. Saya bilang, bisa enggak? Bisa. Ya katakanlah kalau dia nilainya 6, terus dia cari pasangan dapat mujizat karena Tuhan itu baik hati, yang wanita itu dibutakan, dia nilainya 9, dapat nilai 6, bisa enggak? Bisa. Tapi saya bilang sama dia, jangan lupa bolpen itu juga perlu tinta. Kalau kamu biasa pakai bolpen yang harga 3.500, terus kamu dapat bolpen yang harga 350.000, kamu bisa enggak beli tinta 350.000 itu? Nah, kalau kamu mau yang 350.000, ya upgrade lah skillmu di 350.000 supaya kamu dapat yang sama di situ, supaya menjadi pasangan yang seimbang. Banyak orang itu pingin dapat yang terbaik. Pertanyaan saya sederhana, kamu sudah jadi yang terbaik belum? Jangan-jangan kita belum sampai ke situ. Bisa mengerti maksud saya? Nah ini perlu, yang namanya sparring partner itu adalah harus menjadi pasangan yang seimbang. Ya, makanya saling belajar satu sama lain, ada kekuatannya masing-masing, sama-sama membangun pernikahannya dengan bahagia. Yang percaya Tuhan itu baik, bisa membawa kita lebih lagi, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya. Yang keempat, tugas orang sparring partner adalah berlatih bersama untuk meningkatkan keterampilannya. Ya. Saya sangat tersentuh sekali dengan Pastor Lani ketika suatu hari dia catat di Alkitabnya. Beliau tulis begini, keberadaanku itu untuk mewujudkan mimpi suamiku. Itu kata-kata kurang lebih ya. Kata-kata itu buat saya itu saya terharu banget. Beliau ada menjadi istri saya, ternyata tujuan hidupnya adalah untuk mewujudkan mimpi suaminya. Itu saya terharu. Makanya enggak heran apa yang ditabur orang akan dituai. Matius 7:7 dikatakan ini, apapun yang kamu ingin perbuat orang lain, apapun yang kamu orang lain perbuat, kok jadi bingung saya kata-katanya. Coba bisa dibantu enggak multimedia, Matius 7:7. Apapun yang kamu ingin orang lain lakukan untukmu, gitu ini ya. Lu kok minta maka akan diberikan kepadamu. Saya yang salah ayatnya ya. Lupa ayat itu, ayat. Intinya gini, apapun yang kamu kehendaki untuk orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah terlebih dulu kepada mereka juga. Dalam hubungan itu enggak boleh ada yang namanya tuntutan. Tuntutan enggak akan bisa mengubah pernikahan kita menjadi pernikahan yang harmonis. Yang ada adalah, kalau saya mau lihat Pastor Lani respect, tunduk sama saya, yang saya ingat adalah bagaimana saya bisa mengasihi Pastor Lani. Kalau Pastor Lani ingin saya mengasihi dia, maka yang dilakukan Pastor Lani adalah aku respect pada suamiku. Ketika Pastor Lani tulis itu, hati saya itu hancur. Saudara, kalau saya diberkati untuk apa? Diberkati. Ya untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Kenapa saya lakukan itu? Saya punya istri yang luar biasa. Ya, saya termasuk adalah orang yang beruntung, punya istri yang dia itu karena adanya beliau ini, saya di-upgrade. Ya tentunya ketika awal-awal pernikahan, upgrade-nya itu kadang-kadang nggak suka. Ya. Kadang-kadang contoh kalau karena pembicara khotbah, tiba-tiba pas turun, tiba-tiba pas Lani kan bilang, harusnya lebih baik kamu tuh begini lebih bagus kayak gini segala macam.
Awal-awal dulu saya mikir, aku kok diomongin terus ya. Sementara Jumat, Pak bagus khotbahnya. Istri saya yang berkata, kamu tuh kurang begini kok harusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ngomong sama istri saya. Awal-awal berat hati, merasa kok aku diomongin terus ya. Kok aku kurang ya segala macam. Sampai Tuhan itu ngomong sama saya, Sam, yang ngomong sama kamu itu adalah orang yang peduli buat hidupmu. Kalau dia ngomong sesuatu itu berarti itu ngomong penting supaya kamu di-upgrade lebih lagi. Di situ saya tertemplak. Oh iya ya, aku ini salah. Tapi saya ngomong sama Pastor Nani, yang besok kalau ngomongin aku in the right time ya. Bu pas lagi khotbah, orang habis khotbah itu pressure-nya besar. Apalagi kalau pas turun gitu, bayangannya dapat pujian, tiba-tiba yang keluar adalah masukan. Saya bilang, besok kalau bisa ngomongnya ditunggu sampai besok ya, lagi happy-happy, tiba-tiba kamu ngomongin, kamu harusnya lebih gini. Lah itu kita lakukan, ada diskusinya di situ. Makanya kita bisa increase itu, karena ada dua orang yang karena keberadaan itu memperlengkapi. Coba lihat satu ayat, Amsal 31 ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik pada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Wow. Istri yang cakap siapa yang mendapatkannya? Kenapa kok ini ngomongnya tentang istri? Karena yang nulis kitabnya adalah Salomo, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau boleh dibalik, istri itu juga harusnya bersyukur oleh karena punya kita. Lalu tangkap ini enggak? Coba tanyakan dalam diri Anda, apakah keberadaanku itu menguntungkan buat pasanganku? Saya ulangi lagi, coba tanyakan sama diri sendiri, apakah keberadaanku menguntungkan pasangan kita? Ataukah keberadaan kita justru menjadi perongrong? Keberadaan kita justru menjadi penghancur pasangan kita? Gak usah ke gereja, gak usah pelayanan, sudah di rumah aja. Nonton drakor aja. Keberadaan kita tuh apakah membangun pasangan kita, atau pasangan kita menjadi terhilang karena adanya kita? Kalau kita sparring partner, kita ada dijadikan satu tujuannya, aku ingin supaya kamu dipakai lebih lagi. Aku juga ingin melalui hidupku, kamu bisa dipakai lebih lagi. Kenapa? Karena because you are matter, kamu penting bagiku. Lah itu yang harus dicari. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada ceritanya itu. Kenapa kok saya tulis di Alkitab saya bahwa panggilan saya itu adalah mewujudkan apa yang menjadi mimpi suami saya. Waktu masih single itu kan saya itu pengen sekali dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan menangkap hidup saya gitu ya. Saya cuma doa, Tuhan pakai hambamu ini, Tuhan pakai hambamu. Lalu Tuhan menemukan pasangan yang tepat, menikah dengan Pastor Sam gitu ya. Lalu kerohanian saya tambah naik juga. Tanpa saya sadari Bapak Ibu Saudara, waktu itu kita sama-sama berdua dipakai Tuhan. Dipakai Tuhan, umur pernikahan masih awal-awal itu, tahun 2003 kita menikah. Ya, dibawa lebih lagi, lihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan ajaib di Jember itu. Orang itu datang gitu Bapak Ibu Saudara di sekretariat kita. Pegang pagernya aja terima baptisan Roh Kudus. Orang-orang datang CG itu bisa kelepasan. Lihat di depan mata kepala. Kita melihat pekerjaan Tuhan yang spektakuler. Dari kota Jember gitu ya, dari Ajung, Ambulu, Rambi Puji, Bangsal Sari, Tanggul, bahkan sampai Banyuwangi. Kalau Anda tahu kota-kota ini, kalau Anda tinggal di Jember, Anda akan kenal kota-kota ini. Itu mereka tuh datang ke Jember hanya untuk ibadah. Kalau ada api Tuhan, ada revival terjadi. Pemakaian Tuhan begitu luar biasa. Tanpa saya sadari ternyata Bapak Ibu Saudara ya, mungkin itu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah dosa. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, saya itu sedang berusaha untuk dipakai sendiri. Sampai waktu ketika saya baca Alkitab di Amsal 31 itu. Sebelum dipercayakan Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara masih awal-awal pernikahan. Tuhan itu sudah siapkan gini, Lan, keberadaanmu itu adalah untuk mewujudkan mimpi suamimu. Di situ saya terbuka. Bahwa iya ya, ini adalah sparring partner saya untuk bukan cuma saya yang dipakai Tuhan. Tapi suami saya juga dan bersama dengan anak-anak akan dipakai Tuhan. Yang pertamanya lihatnya cuma sendirian, langsung bisa terbuka. Lihat suami saya, ini juga akan dipakai Tuhan. Dan karena adanya Lani ini loh, Tuhan apa yang jadi rencana Tuhan buat Samuel Muji, itu akan terjadi. Langsung terbuka. Oh, saya ngerti sekarang,
Tuhan, langsung doa saya beda. Bukan cuma pakai Lani Tuhan, tapi pakai Samuel dan Lani. Hari ini punya anak 3, pakai Samuel Lani, Kathleen Owen Kelin untuk kemuliaan namamu. Bapak Ibu Saudara, ini bukan musuh kita. Mungkin tanpa kita sadari kita nggak pernah bertengkar dengan pasangan kita, tapi kita jalan sendiri-sendiri. Kita sedang maju sendiri-sendiri. Anda maju, istri Anda maju. Tapi Anda lupa bahwa kita ini sparring. Mungkin bukan dalam hal yang jahat, tapi ternyata kita ini sedang berjalan sendirian untuk kita sendiri. Kita lupa bahwa kita ini suami istri dan kita punya anak-anak kita. Ayo Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Pastor Sam bilang apakah keberadaan kita menguntungkan pasangan kita. Kalau saya selalu bilang gini, dari ayat itu saya selalu bilang gini. Apakah Samuel Muji ini beruntung punya Lanitan jadi istrinya? Apakah Kathleen Owen sama Kelin beruntung punya papa mama seperti Samuel dan Lani? Kalau kita bisa membuat dan menjawab pertanyaan itu dengan diri kita sendiri. Aku mau Tuhan supaya Samuel Muji beruntung punya Lanitan. Itu Anda tidak akan menuntut pasanganmu yang berubah. Tapi Anda yang harus berubah. Lalu katakan amin. Kalau kita, Tuhan aku mau Kathleen Owen Kelin itu bersyukur punya papa mama kayak Samuel dan Lani. Itu kita tidak akan menuntut anak kita. Tapi kita masing-masing berdua ini akan berubah untuk menjadi mama yang terbaik, papa yang terbaik buat anak-anak kita. Itu poinnya. Apakah keberadaan kita ini? Oh, kok jadi keliru? Betul kan? Ya, apakah keberadaanku ini? Apakah pasangan kita beruntung punya kita? Yang kelima, yang terakhir. Kasih tepuk tangan dulu buat Allah kita. Yang kelima, yang terakhir itu adalah harus membangun kepercayaan, Bapak Ibu Saudara. Sparring partner itu membangun kepercayaan sangat penting dalam pernikahan. Kalau versus akan saling melukai, tujuannya menjatuhkan. Tapi lalu kalau versus itu curiga, waduh nanti ini ya, pokoknya curiga terus. Nanti aku dipukul sebelah sini, ini. Tapi kalau sparring partner, itu mungkin ada gesekan, mungkin ada ketidakcocokan. Kena pukul juga. Ya, mungkin bisa kena pukul juga, tetapi bukan untuk saling melukai. Tetapi apa? Saling menjagai satu dengan yang lain. Bangun kepercayaan. Sparring partner itu membangun kepercayaan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang sudah jatuh dalam dosa seks sebelum menikah, membangun kepercayaan itu akan sangat sulit. Bagi orang yang menikah dalam keadaan kudus, itu aja membangun kepercayaan perlu effort. Apalagi kepada orang yang sudah jatuh dalam dosa seks sebelum menikah. Membangun kepercayaannya akan jauh-jauh lebih sulit. Ketika suami istri konseling dengan kami, mereka bertengkar terus, berantem terus. Lalu kalau dengar ceritanya istrinya ini insecure terus, overthinking, overprotective. Lalu suaminya ini, kita selalu akan tanya, sebelum menikah apakah sudah jatuh terlebih dahulu? Dan hampir kebanyakan 50% ke atas mereka akan menjawab, iya. Karena orang yang sudah jatuh dalam dosa seks sebelum menikah, itu kepercayaannya itu akan sulit terbangun. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Bubur jadikan bubur yang istimewa. Di dalam Tuhan itu, kalau kita mengakui kesalahan kita, Dia Allah adil dan setia, tidak pernah membuang kita. Dia Allah itu paling jago memperbaiki semua yang sudah menjadi reruntuhan. Dia Allah yang paling jago. Saya ngomong kayak gini bukan berarti ya sudah kalau gitu jatuh dulu nanti toh Tuhan ampuni. Lebih baik mencegah daripada mengobati, Bapak Ibu Saudara. Mencegah tuh jauh lebih indah. Pernikahan kami adalah pernikahan dalam kekudusan. Kita jaga. Sehingga ketika masuk altar itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kami tersungkur, lalu kita diberkati oleh hamba Tuhan, ya, waktu itu Pak Yusuf Sutanto dan Ko Philip, ya, kita diberkati. Saya tahu ada blessing Tuhan. Kami klaim berkat kekudusan itu. Kami akan terus naik bukan turun. Berkat ada pada kami bahkan sampai anak cucu. Ada bless. Dan bless itu yang memampukan kita bisa melewati musim demi musim dalam hidup kami dalam pernikahan. Tambah lama tambah semakin cinta, tambah lama semakin dibawa lebih, tambah lama semakin dipercaya sama Tuhan. Itu bless. Kalau hari ini sudah terlanjur Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan,
Merendahkan hati, merendahkan diri. Gandeng pasanganmu, istrimu atau suamimu. Dan ayo sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Katakan amin. Mari kita bagi berdiri.